Perhatikan layar gadget Anda. Dalam sehari saja, ada beberapa konten provokatif yang menyulut amarah dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Di era digital ini, kedaulatan sebuah negara tidak hanya terancam oleh agresi militer, melainkan bisa digoyang dari dalam melalui aksi penyusup di dunia digital yang menerima dana dari yayasan asing hingga ratusan miliar rupiah. Di panggung geopolitik internasional, nama miliarder George Soros dan jaringan filantropinya Open Society Foundation telah lama menjadi sorotan. Soros punya rekam jejak mendanai gerakan demonstrasi yang berujung tumbangnya pemerintahan di Eropa Timur melalui revolusi warna. Misalnya revolusi Mawar di Georgia tahun 2003, di mana Soros mendanai gerakan mahasiswa, LSM dan media untuk memimpin protes yang menurunkan presiden. Sementara dalam revolusi oranye di Ukraina tahun 2004, Soros secara terbuka menyatakan menggelontorkan dana 70 juta US dollar menjelang sebuah aksi protes massal. Kini intervensi politik berbasis dana asing itu nyata mengalir deras ke Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa aliran dana bernilai ratusan miliar rupiah dari kantong Yayasan George Soros mengalir ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM lokal. Di websitenya bahkan terpampang entitas seperti Kurawal Foundation tercatat menerima dana fantastis mencapai 6.190.000 US dollar atau sekitar 109,5 miliar rupiah untuk periode 2020 hingga rencana 2028. Kurawal Foundation adalah mitra strategis Watchdog dalam pendanaan dan produksi film dokumenter. Salah satu karyanya adalah film dokumenter Pesta Babi yang belakangan marak dan meresahkan. Tidak ketinggalan, Celios atau Center of Economic and Law Studies yang berkantor di Menteng, Jakarta, mendapat kucuran dana sebesar 2.761.000 US dollar atau sekitar 48,9 miliar rupiah. Sementara LBHM atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat telah lama diikat dalam kemitraan strategis dengan menerima kucuran dana 7,2 miliar rupiah. Dana puluhan miliar ini tentu bukan sekedar bantuan sosial tanpa pamrih. Kelompok-kelompok penerima dana tersebut bertugas secara aktif menjadi motor yang menyerang berbagai kebijakan strategis pemerintah. Program unggulan seperti makan bergizi gratis maupun koperasi desa kelurahan merah putih terus-menerus diserang di dunia digital melalui berbagai konten hoax dan disinformasi. Narasi untuk menggiring opini publik ini berlangsung secara masif dan terstruktur dengan tujuan menyulut rasa tidak percaya masyarakat terhadap negara. Pada akhirnya, pihak asing tersebut ingin agar kontrol pemerintah semakin lemah sehingga mereka bisa masuk dan mengambil alih kendali. Beberapa negara yang pernah terguncang karena hempasan gelombang dana Open Society Foundation seperti Rusia, India, dan Singapura kini sudah melarang keras dan menutup pintu mereka terhadap aliran dana politik Soros. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengerem meluasnya provokasi Soros melalui antek-anteknya? Sebagai warga negara, kita tidak boleh tinggal diam dan melihat kedaulatan negara digoyang dana asing. Kita wajib mewaspadai konten yang hadir untuk memicu kemarahan menggunakan bahasa provokatif. Mari biasakan bersikap lebih objektif. Jangan hanya melihat konten yang memberi makan ego kita. Apapun afiliasi politiknya, selalu beri ruang untuk melihat perspektif lain. Lalu, bila menemukan konten provokasi berbayar, cek akunnya dan cek rekam jejak sumbernya. Jangan menelan mentah-mentah narasi yang viral di TikTok, grup WhatsApp, atau platform media sosial lainnya. Selalu bandingkan dengan rilis resmi atau akun-akun media massa yang lebih kredibel. Tindakan yang paling penting adalah tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi ini bermanfaat atau justru akan memicu provokasi dan perpecahan. Menahan diri untuk tidak menyebarkan konten provokatif adalah wujud nyata kita sebagai warga negara untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Negara ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh segelintir konglomerat asing. Menjaga stabilitas nasional adalah tanggung jawab kita bersama demi tegaknya kedaulatan NKRI. Men of our time.